selanjutnya yaitu acara inti dengan pembicara Ibu Ustazah Nursila. Monggo waktu dan tempat saya haturkan. Monggo Ibu Nursila. Ya Bu, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami hormati, alhamdulillah pada siang hari ini kesempatan yang sangat luar biasa di penghujung bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersua di majelis yang insya Allah merupakan salah satu dari taman-taman surga, yang semoga dengan majelis ini bisa menghantarkan kita juga untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala ya. Dan salawat juga salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk daripada umat beliau yang bisa istiqomah ya hingga kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita berhak dipertemukan dengan orang-orang yang kita cintai, termasuk juga Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah Ibu-ibu dan teman-teman sekalian yang kami hormati, pada siang hari ini kita akan berdiskusi bersama ya dengan tema tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Sebelumnya mungkin kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya. Beliau berkata dalam kitab Al-Jawabul Kafi, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah melalui nama-namanya, melalui sifat-sifatnya, juga perbuatan-perbuatannya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala mencintainya dan dia mencintai Allah ya. Berarti kalau kita berusaha untuk mendalami tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, juga perbuatan-perbuatannya, maka itu sebagai salah satu tanda kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua tahu bahwa setiap kita berusaha untuk menjadi hamba yang mencintai Allah, pasti juga Allah akan mencintai kita ya. Tentunya kita semua tahu ya dari tafsir ayat yang berbunyi laisa kamitslihi syai'un ya, dipadukan dengan qul huwallahu ahad, Allah itu esa ya. Artinya Maha Esa di sini satu-satunya zat ya yang berbeda dengan yang lain, tidak ada yang menyerupai baik itu namanya, sifatnya maupun perbuatannya. Sangat berbeda dengan makhluk ya, sehingga ketika kita mengkaji tentang tauhid, maka salah satu daripada tauhid ya, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma was sifat. Jadi kita mentauhidkan Allah bahwa tidak ada yang menyerupai Allah baik itu dalam nama-nama maupun sifatnya. Nah, yang akan kita bahas pada siang hari ini merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luar biasa ya, Ibu-ibu, itu tentang Ar-Rahmah ya. Rahmat Allah. Rahmat itu salah satu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala yang mendominasi Al-Qur'an gitu ya. Karena dari 99 sifat Allah dan asma'nya, itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an paling banyak adalah Rahim, ya rahmah. Sampai 143 kali ya dalam 42 surat ya. Di antaranya bisa kita perhatikan dalam surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah ya kepada hamba-hambaku bahwa aku Allah adalah zat yang maha al-ghafur, yang maha pengampun, ar-rahim, yang maha penyayang. Kalau kita belajar bahasa Arab Ibu-ibu, ini namanya sighah mubalaghah ya. Sighah mubalaghah itu artinya maha.
Maha itu artinya liddilalati ala kasrati la hududalahu. Menunjukkan sesuatu yang banyak dan tiada batas. Dan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik makhluk karena setiap kita memiliki keterbatasan, tapi Allah memiliki sifat maha ya di sini. Wa anna adabi huwa adabul alim. Tapi di sini juga Allah menyampaikan kepada kita selain daripada bahwa Allah itu maha pengampun, maha penyayang, tapi Allah juga zat yang memiliki azab yang sangat pedih gitu. Jadi dari 99 Asmaul Husna itu kalau kita bagi bisa menjadi 2 ya Ibu-ibu ya. Yang pertama adalah Al-Asma Al-Jalaliyah. Nama-nama Allah yang menunjukkan kebesarannya, keagungannya, kedahsyatannya ya, seperti misalnya Al-Muntakim ya yang maha penyiksa, kemudian Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana gitu ya. Ada Al-Asma Al-Jamaliyah ya, nama-nama Allah yang menunjukkan keindahan ya, seperti maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun ya, itu. Jadi ada 2. Ya, maka di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebut bahwa Allah itu adalah Dzul Jalali wal Ikram. Ya, Dzul Jalal, pemilik ya, keagungan. Al-Ikram, pemilik juga kasih sayang dan keindahan gitu ya. Nah, Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah ya, tentang rahmat Allah ini sesungguhnya disampaikan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadis Bukhari Muslim bahwa Allah sendiri yang menulis rahmat untuk kita semua, yang menuliskan dan menetapkan rahmatnya kepada kita semua ya, semua yang menjadi ciptaannya gitu ya. Dalam hadis ini beliau Rasulullah sampaikan, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabihi wa huwa yaktubu ala nafsihi. Ya, sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan semua makhluk begitu, Allah menentukan ya dalam kitabnya atas dirinya sendiri ya, karena kalau hak kita atas Allah itu bukan kewajiban Allah, tapi apa yang Allah tetapkan pada dirinya sendiri, tafaddulan minhu wa ihsanan, sebagai anugerah dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah tuliskan di sini, inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalahkan amarahnya. Jadi kalau kita fikir, nanti bisa ibu-ibu sekalian tadaburin ya, di surat Ar-Rahman gitu ya. Di surat Ar-Rahman yang 78 ayat itu ada 31 kali pengulangan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya. Kan rumusnya di sana 8788 ya. Jadi 888-nya adalah tentang rahmat dan karunia, 7-nya adalah tentang jalalullah ya, kemahabesaran Allah untuk memberikan teguran, peringatan bagi orang-orang yang mendustakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, rahasia dari ini semua adalah betapa rahmat Allah itu jauh lebih besar daripada kemarahannya, ya, daripada ancamannya, daripada azabnya dan yang lain sebagainya, sehingga dari sinilah kita tidak boleh ya mendustakan apa yang menjadi nikmat dan karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir atau bisa disebut juga dengan surat Al-Mu'min ayat 7 ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya, sesungguhnya wahai Allah, wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita menyaksikan segala sesuatu yang ada di dunia ini, Ibu-ibu, apakah itu manusia, apakah itu alam semesta, bumi, langit, planet ya, semuanya menunjukkan betapa Allah memiliki rahmat yang luar biasa untuk semua makhluknya, dan betapa dalam segala sesuatu yang diciptakannya ini, apalagi ini jurusan MIPA ya, pastinya banyak ini bisa mengupas tuntas ya tentang
ilmu Allah yang berada dalam setiap ciptaannya. Ya, apakah itu bintang, langit, bumi, tanaman, tumbuhan, manusia, itu sangat luar biasa ya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 100 rahmat ya. Jadi rahmat Allah itu ada 100 ya Ibu ya. 100 gitu ya. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis muttafaq alaih ya, inna lillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidatan. Adapun yang diturunkan atau baru diturunkan dari sejak terciptanya langit dan bumi hingga nanti binasanya alam semesta itu satu rahmat saja Ibu-ibu. Ya, satu rahmat saja. Yang itu bisa kita dapatkan bentuk-bentuknya yang sangat luar biasa bainal jinni pada kalangan jin, wal insi pada kalangan manusia, wal bahaim ya, pada kalangan juga binatang gitu ya. Wal hawam ya, juga tetumbuhan. Wabiha ya ta'atofun, dengan satu rahmat yang Allah turunkan ini, apakah itu tumbuhan, hewan, manusia, jin, itu saling mengasihi, saling menyayangi. Wabiha ya tarahamun. Wabiha ta'tiful wahsyu ala waladiha. Dengan rahmat Allah yang satu ini juga kita bisa saksikan bahwa hewan yang buas pun itu memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Ya, misalnya buaya kah atau singa atau apa Bu? Ya binatang-binatang buas ya, gajah dan yang lain sebagainya itu bisa mengasihi satu dengan yang lain, terutama terhadap anaknya. Ini merupakan salah satu turunan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala yang itu baru satu gitu ya. Wa akharat tis'an wa tis'ina rahmah. Adapun yang 99 rahmat ya yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala itu masih disimpan olehnya. Kapan akan digunakannya? Yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Ya, akan digunakan oleh Allah 99 rahmat ini untuk hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya. Sehingga dari tafsir hadis ini banyak ulama ya, seandainya semua orang itu mengetahui tentang luasnya rahmat Allah, maka orang kafir tidak akan berputus asa dari memohon ampunan dan surganya. Apalagi orang yang mukmin begitu. Tapi sebaliknya juga, seandainya orang mengetahui betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya setiap orang akan mengetahui tidak akan ada yang bisa selamat dari siksanya. Begitu. Jadi yang digunakan oleh Allah selama ini Ibu-ibu ya, selama bumi langit dan seluruhnya, seluruh isinya itu diciptakan tuh baru satu rahmat. Yang dengan itu kita punya rasa empati, rasa simpati, rasa menyayangi, tidak hanya pada manusia tapi juga terhadap binatang dan sebagainya, itu baru satu. Jadi masih sangat banyak yang tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan digunakan oleh Allah untuk merahmati, ya diberikan hamba-hambanya, terutama hamba-hamba yang terkhusus ya di sini, karena rahmat itu ada dua Ibu-ibu ya. Rahmat itu ada dua, ini penting untuk kita pahami ya. Yang pertama adalah rahmat amah ya. Rahmat yang sifatnya umum. Nah, ini bentuknya ya sangat banyak sekali ya kepada seluruh makhluknya, baik itu yang kafir ataupun yang beriman. Baik itu yang sifatnya jasadiyah, badaniyah, duniawiyah ya, fisik, dunia. Ya, apakah itu rizki, apakah itu kesehatan, apakah itu anggota tubuh yang sempurna, pakaian, minuman, makanan, tempat tinggal ya. Ini sifatnya umum. Nah, ini dari salah satu nama Allah Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman ini sifat Allah yang sangat superlatif, yang superlatif gitu ya. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beriman atau yang tidak beriman, ataupun yang kafir ya. Contohnya misalnya pakaian gitu ya. Orang kafir bisa membelinya,
Orang mukmin juga bisa. Makanan juga begitu. Tempat tinggal juga begitu. Ini karena sifat Ar-Rahman Allah. Jadi sebenarnya Rahim atau rahmat itu juga dari Ar-Rahman. Ar-Rahman ini lebih luas lagi ya, superlatif gitu. Adapun rahmat Allah yang khassah, yang secara khusus, ini berbeda dengan yang sifatnya amah. Ya, kalau tadi sifatnya duniawi, fisik ya, materi dan sebagainya. Adapun rahmah yang khassah ini bersifat imaniyah, diniyah. Baik itu di dunia yang sifatnya kaitannya dengan agama, dengan keyakinan ya, di dunia maupun di akhirat ya. Bentuknya seperti apa? Taufik Allah untuk berbuat ketaatan kepada Allah, kemudahan kita untuk berbuat baik, diteguhkannya keimanan kita, diberikan hidayah kita ke jalan yang lurus, dimuliakan oleh Allah dengan dimasukkan ke surga dan diselamatkan ke neraka. Nah, ini maka dari itu Allah memiliki sifat Ar-Rahim. Jadi ada rahmat Allah yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus gitu ya. Kalau yang sifatnya umum, insya Allah kita sudah bisa memahami ya bentuk-bentuknya, siapa yang mendapatkannya. Nah, yang khusus ini adalah khusus untuk orang-orang mukmin, ibu-ibu ya. Nah, rahim tadi ya, yang sifatnya itu adalah diniyah ya. Imani ya, keimanan, taufik Allah, keselamatan dari siksa, dimasukkannya ke surga, diteguhkannya dalam keistiqomahan dan ketaatan, itu khusus untuk orang-orang yang mukmin. Nah, ini merupakan wujud dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 43. Wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Kalau ngasih itu kan kepada siapa saja. Nah, tapi ngasih belum tentu sayang gitu ya. Tapi kalau sayang itu pasti dikasih, mengasihi gitu. Nah, ini khusus kepada orang-orang yang beriman ya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan wa kana bil mu'minina rahmanan gitu ya, tapi rahima gitu, karena memang ada perbedaan antara dua makna tersebut meskipun dari akar yang sama begitu ya. Kalau mengasih ya, memberi itu umum, kalau mengasihi itu sifatnya khusus ya. Ini. Nah, di sini juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah, ini kalau boleh dikasih kurung yang sifatnya khusus tadi, amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya misalnya di bulan Ramadan ini ibu-ibu ya, meskipun kita semua tahu betapa banyak sekali fadilah bulan Ramadan, ya kita bisa melakukan berbagai variasi ibadah yang sangat luar biasa, peningkatan yang sangat luar biasa. Itu bukan karena semata-mata kita semangat, kita bersungguh-sungguh, tapi memang betul-betul Allah mendekatkan rahmatnya kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, berikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Disebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 156 ya, wa rahmati wasi'at kullasyai. Sesungguhnya rahmatku meliputi segala sesuatu. Nah, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Ya, meskipun rahmat Allah ini meliputi segala sesuatu, akan tetapi Allah hanya akan menetapkan rahmatnya kepada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memiliki korelasi yang sangat dekat sekali dengan jamuan Ramadan ya, di mana kita semua tahu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 salah satu tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, dan takwa itu dekat dengan rahmat Allah. Apalagi ini sudah di penghujung bulan Ramadan, salah satu kewajiban seorang mukmin adalah menunaikan zakat. Apakah itu zakat mal atau zakat fitrah. Dan orang-orang yang menunaikan zakat termasuk orang yang mendapatkan ketetapan rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala.
juga orang-orang yang meyakini tentang ayat-ayat Allah, baik itu yang sifatnya kauniyah yang ada di alam semesta ini, ataupun yang sifatnya kauliyah yang ada di dalam Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, meskipun rahmat Allah itu melingkupi segala sesuatu ya, ada golongan-golongan yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita terlindung dari golongan ini ya. Siapakah mereka? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 23, Allah menjelaskan tentang orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah. Walladzina kafaru biayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu min rahmati lahum adabun alim. Jadi orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, baik itu yang sifatnya kauliyah, firman Allah di dalam Al-Quran, ataupun kauniyah yang ada di dalam alam semesta dan sekitarnya, dan juga tidak meyakini tentang liqa'ih, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita semua akan meninggal, dan ketika orang meninggal itu ilaihi raji'un, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka orang-orang yang ini adalah orang-orang yang terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau sudah seperti itu, ya Allah tetapkan kepada mereka azab yang sangat pedih, begitu ya. Nah, itu ibu-ibu yang saya cintai karena Allah. Nah, sekarang apa sih makna rahmat ya di dalam Al-Quran? Ya, rahmat ini memiliki banyak makna di dalam Al-Quran. Ya, mana yang pertama ya, ketika kita mudah-mudahan dapat rahmat dari Allah, itu maknanya macam-macam ibu-ibu ya, tergantung di mana kita menempatkannya. Begitu juga di dalam Al-Quran ya, rahmat Allah itu ternyata bermakna sangat luas ya, ada beberapa makna dari kata rahmat gitu. Kalau dalam surat Ali Imran ayat 74 di sini Allah memaknai rahmatnya itu sebagai keislaman dan kenabian. Jadi kita menjadi seorang muslim ya, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang nabi, itu merupakan salah satu bentuk daripada rahmat Allah, makna daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka dari itu Allah sampaikan di sini, yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah menentukan rahmatnya, kenabian kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan Allah memiliki karunia yang agung gitu ya. Nah, ayat ini memiliki asbabu nuzulnya gitu ya. Kenapa disampaikan seperti ini oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 74 ini? Karena kita semua tahu sesungguhnya setelah Nabi Isa diutus oleh Allah, jadi Nabi Musa, Nabi Isa itu kan nabi dari orang-orang dari Bani Israel ya. Itu di dalam ajaran Taurat maupun Injil itu sudah dijelaskan ya ibu-ibu ya, tentang sifat-sifat nabi yang paling mulia yang nanti akan diutus sebagai nabi terakhir, nabi dari umat akhir zaman begitu ya. Yang nabi ini sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki juga mukjizat yang istimewa dari sisi Allah begitu ya. Sebenarnya orang-orang Israel itu sangat menanti-nanti kedatangan nabi ini gitu. Sangat menanti-nanti. Mereka rindu ya, mencari-cari maklumat, mencari-cari informasi ya tentang kenabian daripada Ahmad atau Muhammad ini ya. Akan tetapi karena ternyata nabi yang terakhir diutus ini bukan dari golongan Bani Israel, mereka sangat kecewa hingga pada puncaknya mereka mengingkari kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebagian besarnya gitu ya, meskipun ada juga yang tetap meyakini kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu karena Allah mengutus Muhammad sebagai nabi bukan dari bangsa Israel, gitu ya. Sehingga Allah menyampaikan tentang ya haknya yang sangat di atas segalanya, bahwa Allah lah yang berhak menentukan ya kenabian ini diberikan kepada siapa gitu. Karena memang mayoritas nabi itu diutus dari bangsa Israel ibu-ibu ya. Tapi Rasulullah kan tidak gitu, dari bangsa Quraisy begitu ya. Nah, mereka
akhirnya tidak sedikit yang menolak kenabian Muhammad SAW, meskipun itu jelas-jelas mereka bisa membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi yang sifatnya persis disampaikan oleh Allah dalam kitab Taurat maupun Injil, begitu ya. Kemudian yang kedua, ya, makna rahmat yang kedua atau bentuk rahmat yang kedua adalah keimanan. Ya, keimanan. Jadi ketika seseorang apakah itu mendapatkan petunjuk karena mengkaji Islam hingga menjadi seorang mukmin, atau seperti mayoritasnya kita, ya, menjadi seorang mukmin karena terlahirkan dari keluarga mukmin, insya Allah, ya, menjadi seorang muslim karena kita terlahir dari keluarga muslim. Karena mau alam ya ibu-ibu sekalian ya, seandainya kita tidak terlahirkan dari keluarga muslim, apakah kita juga akan menjadi seorang muslim? Kan belum tentu ya. Ala kulli hal, apakah keislaman dan keimanan kita itu karena warisan keturunan ataukah karena memang kita mengalami atau melalui pendalaman, itu adalah rahmat Allah dan kasih sayangnya. Dalam surat Hud ayat 28, Allah Subhanahu wa taala sampaikan di sini, qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi wa atani rahmatan min 'indihi fa'umiyat 'alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun. Jadi Nabi Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, bagaimana pikiranmu, pendapatmu jika aku memiliki bukti yang nyata dari Tuhanku, ya, dan diberikannya aku rahmat, yaitu keimanan, menjadi seorang mukmin dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi rahmat itu disamarkan bagimu, maksudnya bagaimana? Umat Nabi Nuh tidak menganggap keimanan Nabi Nuh itu sebagai dibutakan hatinya, tidak melihat keimanan yang ada pada Nabi Nuh dan juga menjadi salah satu tugas dakwah beliau itu sebagai kebenaran, gitu ya. Anulzimukumuha wa antum laha karihun, gitu ya. Apakah akan kami paksakan kamu untuk menerima dakwah keimanan ini terhadap tauhid ini, ya, padahal kalian tidak menyukainya, atau padahal kalian karihun, itu membencinya, begitu. Jadi makna rahmat yang kedua adalah keimanan. Jadi kalau kita menjadi orang-orang beriman, berarti kita harus bersyukur karena kita memperoleh salah satu bentuk dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, ya, makna atau bentuk rahmat Allah berupa surga. Ya, surga merupakan salah satu rahmat yang sangat agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua tahu ya, lagi-lagi nanti bisa ditadaburi di dalam surat Ar-Rahman ya, bagaimana deskripsi dan cara Allah ingin memvisualisasikan surga, itu yang sangat luar biasa ya. Dawata afnan, ya. Di surga itu memiliki sesuatu yang tumbuh yang bisa dinikmati baik oleh mata kita, telinga kita, maupun lidah kita, gitu ya. Fihi ma'ainani tajriyan, gitu ya. Di surga ada banyak sekali mata air yang mengalir di kanan kiri kita. Nanti mata air itu dijelaskan dalam surat Muhammad ya. Ada min ma'in musaffa, dari air yang sangat jernih. Kemudian ada juga khamrin ladzatil lisyaribin, air atau sungai dari arak yang kalau meminumnya itu lezat, tidak memabukkan. Ada labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada juga sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan masih banyak lagi, nanti bisa ditadaburi sendiri ya dalam surat Ar-Rahman, itu sangat luar biasa. Bagaimana Allah mendeskripsikan surga sehingga kita itu diminta untuk apa ya, memvisualisasikan dalam benak kita betapa ini tidak ada ya kecuali yang menjadi ciptaan Allah. Apalagi kalau kita tahu ya di ayat berikutnya itu ya, muttaqiina ala furusyim batainuha min istabrok. Jadi di surga itu permadaninya, dalemannya atau isinya aja sutra, Bu. Sutra yang halus gitu ya. Sutra yang halus tuh buat isi atau daleman permadani. Kalau di dunia kan sutra nggak mungkin ditaruh di dalam bantal ya.
Yang di luar itu pun sangat jarang sekali karena harganya mahal, tapi pemandangan atau fasilitas surga sangat luar biasa. Ya, sutranya yang lembut aja ditaruh di dalam permadaninya, bagaimana yang luarnya gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk rahmat Allah yang sangat agung, yaitu surga. Maka dalam surat Ali Imran ayat 107 Allah sampaikan ya, wa ammal ladzina bayyadhat wujuhuhum wa fi rahmatillahi hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang putih berseri mukanya, mereka sesungguhnya berada di dalam rahmat Allah, atau surganya mereka kekal di dalamnya. Jadi kalau orang sudah masuk surga itu pasti kekal, Bu. Tapi kalau masuk neraka belum tentu kekal, tergantung kesalahan dan dosanya. Kalau orang masuk neraka, tapi kalau sudah di surga itu kekal ya, kekal di dalam surga gitu. Kemudian salah satu bentuk dan makna rahmat Allah adalah hujan. Ya, dimana juga kalau kita betul-betul menghayati, hujan ini juga merupakan karunia yang sangat luar biasa ya untuk kita semua sebagai manusia, ataupun untuk binatang, ataupun untuk tanaman. Gitu. Karena memang manusia itu berasal dari air dan tidak akan bisa hidup kecuali dengan air gitu. Kita makan tumbuhan, tumbuhan juga hanya bisa hidup dengan air. Kemudian kita mengambil daging dari binatang, binatang juga tidak akan bisa hidup kecuali dengan air dan yang lain sebagainya. Jadi hujan ini juga merupakan bentuk rahmat yang sangat luar biasa dari sisi Allah. Dalam surat An-Naml ayat 63 Allah sampaikan di sini, "Amman yahdikum fi dhulumatil barri wal bahri." Ya. Dan siapakah pula yang mendatangkan angin ya sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Wa may yursilu riyaha busyram baina yaday rahmatih, ya. Sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa. Jadi ketika ada sebelum turun hujan itu kan ada angin sepoi-sepoi ya, Bu ya. Tandanya akan ada hujan begitu ya. Ternyata angin sendiri merupakan kabar gembira dari sisi Allah. Allah akan mengirimkan hujannya gitu. Ailahum ma'allahi. Kalau kita menghayati tentang proses turunnya hujan ini dimulai dari angin ya yang menghembuskan air yang ada di laut, kemudian menguapkan ke atas menjadi awan, bertabrakan, kemudian turun hujan, itu adalah proses yang sangat-sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana air itu turun dalam bentuk apa ini? Aliran-aliran yang padahal kita tidak tahu tuh ada krannya mana gitu ya. Nah, itu sangat luar biasa kalau kita mengkaji begitu ya. Nah, maka dengan ketika kita mau menghayati proses turunnya hujan ini, kata Allah, "Ailahum ma'allah." Dengan demikian apakah kira-kira ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat proses seperti proses turunnya hujan? Ta'ala Allahu amma yusyrikun ya. Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala, apakah itu patung, matahari, bulan, bintang, tidak ada yang mampu melakukan sebagaimana yang Allah lakukan ya. Maka di dalam surat Ar-Rahman juga disebutkan ya, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fisyan. Setiap saat, setiap waktu Allah itu sibuk ya dengan permintaan-permintaan, baik itu dari makhluk-makhluk yang ada di langit maupun di bumi. Sehingga dengan demikian dalam ayat kursi kan disebutkan ya bahwa Allah itu la ta'khudhuhu sinatun wala naum, ya, tidak ngantuk dan tidak tidur karena saking sibuknya gitu ya untuk memenuhi permohonan dan permintaan dari semua makhluknya. Nah, tentang salah satu bentuk rahmat Allah itu berupa hujan juga Allah sampaikan dalam surat Al-Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi, ya, kalau seandainya kamu menguasai hasanah rahmat, yaitu tentang bagaimana proses turunnya hujan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, idzal amsaktum khasyatal infaq, niscaya ya hasanah itu kamu tahan dan kamu tidak akan membelanjakan, tidak akan kamu berikan ya kepada makhluk yang lain, kepada orang lain. Kenapa? Wa kanal insanu qatura, karena kebanyakan manusia itu sangat kikir gitu. Artinya kita semua tahu bahwa inti daripada kehidupan, asal daripada kehidupan dan nikmat Allah adalah hujan.
Tapi ketika hujan itu betul-betul dikuasai oleh manusia, di mana manusia ini memiliki sifat yang sangat kikir, tidak akan dibagi kepada banyak orang, mungkin akan dipilih-pilih gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepada semuanya. Karena Allah tadi Maha Rahman dan Maha Rahim. Kemudian bentuk rahmat yang lain adalah kesehatan. Ini jelas sekali ya Ibu-ibu ya. Kesehatan ini juga merupakan bentuk rahmat Allah yang sangat luar biasa. Disampaikan dalam surat Az-Zumar ayat 38, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ketika mereka ditanya gitu ya, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi gitu ya, la yaqulunallah ya. Mereka akan menjawab bahwa itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Qul afara'aitum man tad'una min dunillah. Ini ada sebagian terjemah yang kelewat ini ya Bu ya. Jadi ini terjemahnya dari ini. Qul afara'aitum man tad'una min dunillah ya. Katakanlah, terangkanlah kepadaku gitu ya tentang apa yang kamu seru selain Allah, yang kamu sembah selain Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal Allah memiliki kemampuan in aradani Allahu bidurrin hal hunna kasyifatu durrih, di mana ketika Allah itu ya, ketika Allah ingin mendatangkan dur, itu kemadharatan, bahaya kepada kita, tidak ada yang mampu membebaskan atau menyelamatkan kita dari bahaya tersebut. Atau sebaliknya, au aradani birahmatin. Misalnya ada dikehendaki oleh Allah ya, dia sakit, ya mau dibawa ke dokter yang seprofesional apapun dengan obat yang canggih apapun, alat-alat yang serba apapun gitu, kalau Allah tidak menghendaki sembuh ya tidak akan sembuh. Atau sebaliknya, au aradani birahmah, atau ketika Allah menginginkan rahmatnya, nah, yang dimaksud di sini adalah kesehatan ya. Nah, itu hal hunna mumsikatu rahmati, tidak ada yang bisa menahannya. Ya, banyak juga keajaiban ya. Misalnya ada seorang sakit kanker sudah stadium 4 gitu ya, tiba-tiba Allah menghendakinya sembuh ya, dokternya terkaget-kaget gitu, kok bisa sembuh total, itu karena Allah dan tidak ada yang mampu menahannya. Atau sebaliknya, ketika orang diberikan sakit, ditetapkan sakit oleh Allah ya, dengan seperti apapun ikhtiar dia untuk sehat ya, belum tentu dia mendapatkan kesehatan itu. Maka di dalam ayat lain sangat jelas disebutkan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, fahuwa itu hanya dia Allah saja yang bisa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Maka dari itu ketika kita sedang diuji oleh Allah berupa sakit terutama, apa yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, kul ya. Menghadapi hakikat ini bahwa kesehatan dan juga sakit itu hanya datang dari sisi Allah, yang ketika Allah menghendaki tidak ada yang bisa menahannya, apakah itu dari kesehatannya ataukah dari sakitnya. Sering-seringlah kita berucap hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun ya. Kita harus sering ya berucap bahwa hanya kepada Allah kita bersandar dan berserah diri. Jadi kalau kita sedang mendapatkan ujian ibu-ibu ya, banyak kita ucapkan hasbiyallahu ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir dan sebagainya ya. Ada banyak ungkapan tentang hasbiyallahu alaihi yatawakkalul mutawakkilun gitu ya di sini. Sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam ya, ketika dibakar di dalam api yang sangat besar berhari-hari, kenapa beliau tidak merasakan panas sedikit pun, ya tidak terbakar sedikit pun, karena saat itu beliau mengucap ya hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebagai tempat bersandar dan berserah diri, sehingga Allah menjadikan api itu dingin untuk Ibrahim gitu ya di sini. Kemudian salah satu bentuk rahmat Allah yang teragung dari semua rahmat tadi adalah Al-Qur'an Ibu-ibu. Ya, sehingga dalam surat Ar-Rahman ketika Allah menyebutkan berbagai nikmatnya yang serba maha di 3 ayat pertama, yang pertama kali Allah sebut adalah Allamal Qur'an. Ya, salah satu rahmat Allah adalah bagaimana Allah mengajarkan kepada kita Al-Qur'an.
Kenapa Al-Quran ini merupakan salah satu bentuk rahmat yang agung dari sisi Allah untuk manusia? Sebelum bahkan dia diciptakan kan susunannya allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Itu 3 nikmat yang sangat agung dari sisi Allah ya. Diajarkan kepada kita Al-Quran, kemudian diciptakannya kita sebagai manusia, bukan binatang, bukan jin, bukan malaikat ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana Allah memberikan kemampuan kita untuk berkomunikasi, sehingga dengan komunikasi itu bisa memahami orang lain dan memahamkan orang lain juga bisa difahami ya. Itu 3 nikmat yang paling maha yang Allah berikan kepada manusia. Itu yang pertama disebut adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini dari kata qara'a, membaca, nikmat membaca itu adalah pintu atau gerbang dunia ya. Kemudian juga di dalam Al-Quran ada semua yang menjadi kebutuhan manusia, baik itu untuk badannya, untuk kesehatannya, untuk diri, keluarga, masyarakatnya, sisi ekonomi, politik, semuanya ada gitu ya, untuk dunia dan juga akhiratnya. Nah, maka Al-Quran menjadi salah satu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, disampaikan dalam banyak ayat, diantaranya surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin ya. Wahai manusia, telah datang kepada kalian yaitu Al-Qur'an sebagai apa? Mau'izatum mir rabbikum, sebagai pelajaran dari Allah, wa syifaa'ul lima fis sudur, sebagai penyembuh dari penyakit-penyakit terutama yang ada di dalam dada atau hati, penyakit hati. Wa huda, di dalamnya juga banyak petunjuk ya, tentang apapun, tentang apakah ilmu astronomi, ilmu biologi, ilmu neurologi atau dermatologi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Maka ada seorang profesor, saya lupa ya, saya baca di buku Mukjizat Al-Quran dan Sunnah itu, masuk Islam karena membaca surat An-Nisa ayat 59 ya, tentang ilmu dermatologi ya. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Jadi siksa di neraka itu adalah tidak sampai terbakar habis, begitu kulitnya ya, begitu kulitnya itu terbakar, nadijat itu matang, diganti kulit yang lain gitu. Nah, ternyata ketika kulit kita itu kan ada 3 lapis ya Ibu ya. Apa itu? 3 lapis kulit itu epidermis, endodermis, subcutis ya. Itu kalau sudah sampai lapisan 3 itu ternyata dia tidak merasa sakit lagi. Maka agar siksa penghuni neraka itu tidak ada hentinya, maka setiap kulitnya matang diganti dengan kulit yang baru. Nah itu. Jadi ilmu dermatologi ada di dalam Al-Quran. Semuanya ada ya. Warahmatun lil mu'minin, dan terutama bagi orang-orang yang beriman, Al-Quran itu adalah bentuk rahmat yang sangat luar biasa, terutama kalau kita mau mentadabburinya gitu ya. Makna-makna yang terkandung di dalam pesan-pesan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ini juga ada dalam surat Al-Isra ayat 82 ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang bisa menjadi penawar ya, syifa, penyembuh dari berbagai penyakit, warahmat, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Akan tetapi bagi orang-orang yang zalim terhadap Al-Quran ini, tidak ada yang mereka dapatkan kecuali kerugian karena penolakan mereka gitu ya terhadap kebenaran Al-Quran. Seperti itu ya. Mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan tukang sihir, atau dukun, atau paranormal, atau penyair, begitu ya. Padahal ketika Allah memberikan challenge ya kepada mereka yang membuat kedustaan tentang Al-Quran, mereka tidak mampu gitu ya untuk mendatangkan meskipun itu 1 surat atau 10 surat yang sama dengan Al-Quran. Sampai-sampai Allah katakan, kulla in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Katakan wahai Muhammad, seandainya mereka bekerja sama yang melakukan kolaborasi dari seluruh manusia dan kalangan jin untuk membuat karya seperti Al-Quran, layak tuh Nabi Misri. Mereka tidak akan dapat ya mendatangkan sesuatu yang serupa dengan Al-Quran meskipun mereka ba'duhum li ba'din dhahira, saling mengerahkan ya kekuatannya dan kemampuan yang mereka miliki. Seperti itu ya. Mungkin kita pernah tahu ada seorang yang mengaku Nabi pernah mencoba ya untuk mengikuti challenge ini ya,
tapi tidak berhasil, yaitu Musailamah al-Kadzab gitu ya. Jadi Al-Qur'an ini merupakan salah satu bentuk rahmat yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi ya Ibu-ibu ya ayat yang lain yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an ini rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah Ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, kita harus berbahagia dengan berbagai bentuk rahmat yang Allah berikan kepada kita. Apakah itu hujan, apakah itu kesehatan, ataukah itu Al-Qur'an, ataukah itu keimanan ya. Semuanya merupakan karunia yang agung yang harus kita sikapi dengan gembira. Dalam surat Yunus ayat 58, Allah sampaikan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmati." Ketika kamu sudah mengkaji tentang rahmat Allah, kamu mengetahui betapa banyak fadlullah, karunia Allah, dan juga rahmatnya. Fabidzalika, maka setelah memahami tentang itu semua, falyafrahu, kalian wajib berbahagia. Ya. Karena ketika kita berbahagia, saat kita sehat, saat turun hujan, saat kita menjadi orang beriman, saat kita bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an, kita akan mendapatkan yang lebih baik dari seluruh dunia yang kita kumpulkan, ya, dari harta benda gitu ya. Nah, di sini sehingga dari berbagai pemaparan di atas tadi, Ibu-ibu, bisa kita simpulkan bahwa tanpa rahmat Allah kita benar-benar akan merugi ya. Karena rahmat Allah tadi kan melingkupi segala sesuatu dengan berbagai bentuk yang ada di sekitar kita. Tanpa itu semua kita akan merugi. Allah sampaikan dalam surat Hud ayat 47, "Qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laisa li bihi ilm." Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu ya. Dari apa? Dari meminta sesuatu yang aku tidak mengetahuinya gitu. Wa illa taghfirni wa tarhamni akum minal khasirin. Karena sesungguhnya jika engkau tidak mengampuni kami yang banyak meminta tanpa ilmu ya, juga memberikan rahmatmu, maka sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Begitu ya. Nah, Rasulullah SAW juga sampaikan, wah ini saya salah, ini hadis ya Bu ya, bukan ayat ya. Ini belum saya ganti ini. Rasulullah SAW sampaikan, lan yunjia ahadukum amaluhu. Jadi sebanyak apapun, semaksimal apapun amal kita gitu ya, itu tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai mendengar statement ini dari beliau Rasulullah SAW bahwa tanpa rahmat Allah tidak akan ada yang selamat ya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, itu para sahabat bertanya gitu, "Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau juga tidak akan selamat dari siksa Allah?" begitu ya. Karena kenapa mereka bertanya seperti itu, Ibu-ibu? Karena mereka tahu persis ya betapa ibadah Rasulullah SAW ini sangat-sangat sempurna gitu. Sangat-sangat sempurna. Ini hadisnya riwayat Bukhari ya. Sangat-sangat sempurna sekali. Tapi beliau juga mengatakan, "Wala ana, aku juga tidak bisa semaksimal apapun ibadahku bisa selamat dari siksa Allah. Yang bisa menyelamatkan aku dari siksa Allah adalah illa an yataghammadani Allahu minhu birahmatin." Karena Allah menolongku dengan mencurahkan rahmat-Nya. Ibu-ibu ingat kisah seorang ahli ibadah. Kisahnya ada di buku ini ya, Riyadhus Shalihin itu ya. Ada seorang ahli ibadah, saking dia itu ingin fokus beribadah kepada Allah, dia memilih bertempat tinggal ya di sebuah pulau yang dikelilingi oleh laut, sehingga dia tidak bertemu dengan manusia, karena selama berinteraksi dengan manusia, dia bisa menyimpulkan bahwa yang menjadikan dia itu banyak melakukan kesalahan dan dosa adalah manusia, gitu ya. Jadi kebanyakan salah itu terjadi antara manusia, gitu. Sehingga dia pengen uzlah ya, pengen mengungsi, pengen menutup diri, gitu ya. Tinggal di sebuah pulau sendirian, dikelilingi laut, sehingga tidak ketemu dengan orang. Dia diberikan usia oleh Allah 500 tahun full ibadah ya. Karena dia ingin selamat dari siksa dan masuk surga Allah itu dengan ibadah yang dia lakukan gitu. Tapi ketika dia sudah meninggal dunia, ya Allah katakan kepada malaikat ya,
bawa, masukkan dia ke surgaku dengan rahmatku, dengan rahmatku gitu ya. Kalau rahmat itu kan bahasa Jawanya bisa diartikan welas asih nggih. Jadi seakan dia masuk surga itu karena rahmat Allah, welas asihnya Allah. Terus dia bertanya-tanya, kalau aku masuk surga karena rahmat Allah dan welas asihnya, di mana amalku selama ini gitu ya. Nah, dia penasaran gitu. Padahal 500 tahun itu full ibadah. Sehingga dia meninggal pun dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ya, kemudian oleh Allah disuruh malaikat untuk menimbang amalnya, Ibu. Ya, bandulnya ya, alat timbangnya itu pakai kedua mata gitu ya. Apakah amalannya selama 500 tahun ini seimbang dengan rahmat Allah, dengan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ternyata masih kurang. Beribadah 500 tahun itu belum bisa menebus ya nikmat dua matanya gitu ya. Sehingga saat itu Allah murka dan menyuruh malaikat untuk menyeretnya ke neraka. Nah, saat itulah hamba tersebut memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dan kemudian untuk memberikan pelajaran kepada hamba ini, Allah bertanya ya kepadanya, siapa yang menciptakanmu dan dengan apa? Engkau, hai Allah, dengan rahmatmu. Gitu kan. Jadi diciptakannya kita sebagai manusia itu merupakan bentuk rahmat Allah gitu kan. Apakah sebelum kita diciptakan kita sudah berbuat atau beramal baik sehingga kita berhak untuk diciptakan? Kan tidak. Siapa yang memberimu kebetulan? Si hamba ini di pulau tersebut ya disediakan oleh Allah mata air dan pohon delima yang setiap hari bisa dipetik buahnya sebagai rizki untuk dia. Nah, siapa yang menciptakan air untukmu untuk engkau konsumsi setiap hari? Engkau, wahai Allah, dengan rahmatmu. Buah delima juga engkau, wahai Allah, dengan rahmatmu. Semua ternyata diberikan karena rahmat dan kasih sayang Allah begitu. Jadi ibadah semaksimal apapun sebenarnya tidak akan mampu menyelamatkan kita dari azab Allah kecuali dengan rahmatnya. Nah, tapi rahmat Allah ini, ibu sekalian yang saya cintai, hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang beramal. Ya, kepada mereka yang beramal atau beriman begitu ya. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga sangat memberikan penegasan kepada kita bahwa sungguh ketika kita menyadari betapa rahmat Allah itu sangat luas, betapa kalau kita tidak mendapatkan rahmat Allah itu sangat merugi gitu ya. Begitu juga jika di dalam diri kita tidak ada rasa rahmat untuk manusia, ya, kita menyayangi anak kita tidak, menyayangi binatang juga tidak, dengan tumbuhan sembarangan, ini kita juga akan menjadi hamba yang rugi. Ya, khaba abdun wa khasira. Ya, seorang hamba akan sangat celaka dan rugi. Siapa mereka? Lam yaj'alillahu fi qalbihi rahmah, yaitu yang Allah sampai tidak memberinya rahmat untuk manusia di dalam hatinya. Maka Rasulullah sampaikan ya, dalam hadis lain gitu ya, irham man fil ardi yarhamuka man fis sama, man la yarham la yurham. Sayangilah yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangimu. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi gitu ya, tidak akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun kita semua tahu dalam surat Al-Ankabut ayat 21 bahwa Allah merahmati siapa saja yang dikehendaki, begitu juga akan memberikan azab kepada siapa saja yang dikehendaki. Yu'adzibu may yasha wa yarhamu may yasha wa ilaihi tuqlabun gitu ya. Allah mengazab siapa yang dikehendaki, merahmati juga siapa yang dikehendaki, dan hanya kepada Allah kita nanti akan dikembalikan begitu. Ini tadi ya disampaikan juga dalam surat Ali Imran, yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Nah, yang terakhir Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, kita diperintahkan oleh Allah ini untuk mencari rahmatnya ya, untuk mencari rahmatnya agar kita bisa selamat dari azab Allah dan kita punya harapan juga peluang untuk memperoleh salah satu bentuk rahmatnya di akhirat berupa surga. Ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 118 Allah sampaikan di sini salah satu perintahnya adalah perintah kita untuk berdoa. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, yaitu kepada kita semua ya,
untuk berdoa. Rabbighfir, wahai Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, karena Engkau adalah zat yang sebaik-baik pemberi rahmat. Nah, sesungguhnya di tafsir ayat ini menunjukkan bahwa rahmat itu harus diupayakan, harus ada ikhtiar untuk memperoleh rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja yang kita bisa lakukan untuk memperoleh rahmat Allah ini? Sangat banyak sebenarnya. Saya pernah menerjemahkan sebuah buku, nanti bisa di googling ya kalau masih ya di browsing ya. Membuka pintu-pintu rahmat Allah. Itu sana banyak sekali cara-cara kita untuk memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak saya sampaikan semuanya, tapi insya Allah yang akan kita sampaikan di sini sudah bisa mewakili ya. Nah, yang pertama agar kita memperoleh rahmat Allah adalah kita harus berupaya untuk menjadi hamba yang taat. Ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Karena taat kepada Allah dan Rasul ini satu paket. Kalau kita taat kepada Rasul itu berarti kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah pasti ya konsekuensinya kita harus mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena Allah sampaikan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada umatnya kalau kamu mencintai Allah itu harus ittiba Rasul, ya, mengikuti dan mentaati Rasulullah. Dalam surat Ali Imran ayat 132 disampaikan wa ati'allaha war rasul la'allakum turhamun. Agar kamu diberi rahmat Allah, maka taatilah Allah juga taatilah Rasul, begitu ya. Kemudian yang kedua, salah satu cara untuk memperoleh rahmat Allah adalah ittiba'ul Quran. Ittiba itu mengikuti, Ibu. Nah, mengikuti ya. Nah, mengikuti Al-Quran ini tentunya ketika kita berusaha untuk mengkajinya. Sehingga kita memahami makna yang Allah sampaikan dari ayat-ayat tersebut. Dari memahami makna tersebut, kita akan mengikuti ya petunjuk-petunjuk yang ada di dalamnya. Ya. Dan itulah kita akan memperoleh keberkahan dari Al-Quran. Ya. Jadi keberkahan Al-Quran itu akan kita dapatkan ketika kita membacanya, kemudian juga mentadaburinya, ya berusaha untuk memahami pesan-pesan yang Allah sampaikan dalam ayat-ayatnya, kemudian mengikuti pesan-pesan tersebut, menjadi orang yang bertakwa, itu akan mendatangkan rahmat Allah ya. Dalam surat Al-An'am ayat 155 Allah sampaikan wahada kitabun anzalnahu mubarak. Al-Qur'an ini adalah kitab yang diturunkan oleh Allah yang diberkahi ya. Agar kita memperoleh keberkahan dari Al-Qur'an, apa itu berkah? Ziyadatul khairi daim. Bertambahnya kebaikan yang sifatnya abadi hingga akhirat. Ya. Yang harus kita lakukan adalah fattabi'uhu, mengikuti Al-Qur'an. Bagaimana caranya? Wattaku, menjadi orang yang mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, yang seperti ini akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. La'allakum turhamun gitu ya. Kemudian yang perlu menjadi catatan kita Ibu-ibu ya. Semoga kita tidak termasuk ini ya di antaranya karena insya Allah kita kan termasuk orang-orang yang berpendidikan dan hidup di dunia modern ini gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa salah satu cara untuk memperoleh rahmat Allah itu ittiba'ul Quran, mengikuti yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Tapi faktanya, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, tidak sedikit manusia yang enggan. Ketika ayat Allah disampaikan, maitu gitu ya. Nah, maitu. Apalagi kalau ayat tersebut berseberangan dengan tradisi nenek moyang begitu. Itu ditolak mentah-mentah ya. Disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 170 di sini wa idaki lalahumuttabi'u ma anzalallah. Ketika dikatakan kepada mereka ikutilah yang Allah turunkan ya, itu Al-Qur'an dari sisinya. Qalu, mereka akan menjawab bal natabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari siapa? Aba'ana, dari nenek moyang kami. Awalau kana aba'uhum la yakiluna syai'a wa la yahtadun. Padahal mereka sangat jelas tahu bahwa apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka berupa tradisi-tradisi itu tidak logis gitu ya. La yakilun, tidak logis, tidak bisa dilogikakan. Misalnya berebut tai teletongnya kerbau gitu kan nggak logis ya.
atau misalnya naruh-naruh sesajen apa, kalau mau begini melakukan ritual ini gitu ya. Tidak ada penjelasannya gitu. Itu. Ini sangat banyak ibu-ibu ayat tentang ini ya. Ini saya ambil 2 saja ya. Ini ada juga di ayat lain ya. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Jika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti apa yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an, mereka akan berkata, ya, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami gitu ya. Padahal kata Allah, awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Sesungguhnya jadi nenek moyang yang mengajak mereka kepada tradisi-tradisi yang berbau syirik itu secara langsung disebut oleh Allah syaitan gitu. Syaitan itu sifat ibu, syatona. Syatona itu jauh dari ketaatan ya. Ketaatan itu mereka ikuti begitu ya meskipun tanpa penjelasan. Ini mohon maaf, ini banyak yang tadi saya nggak cek ya, ada beberapa yang belum saya ganti karena copy paste ya ayatnya. Ini ayatnya, sebentar saya. Surat wa idza qila. Yang tadi betul nggak surat Al-Baqarah? Surat Al-Baqarah ayat 120. 170. Yang ini 170 ya. Yang ini ayat surat Luqman ayat 21 nggih, Bung ya. Surat Luqman ayat 21. Nih. Mohon maaf ya, nanti bisa diganti ya. Kemudian salah satu cara juga untuk kita memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada orang membaca Al-Qur'an dan kita tidak punya aktivitas yang mendesak ya Ibu-ibu ya, kita harus berupaya untuk mendengarnya. Misalnya di majelis tadi kan dibacakan Al-Qur'an dan kita tidak ada aktivitas mendesak yang lain, maka jangan melakukan aktivitas yang itu sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu. Itu kita harus berusaha untuk mendengarkannya. Tapi kita bisa melakukan aktivitas lain sambil mendengarkan Al-Qur'an boleh ya. Jadi tergantung inti dari aktivitas kita itu apa ya. Kalau intinya itu adalah pembacaan ayat Al-Qur'an, maka kita tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas lain ya selain mendengarkan Al-Qur'an dan diam. Tapi kalau inti dari aktivitas kita itu adalah aktivitas misalnya memasak dan sebagainya sambil mendengarkan Al-Qur'an juga boleh gitu ya di sini untuk mengisi waktu ya sambil berzikir kepada Allah atau sambil murojaah gitu ya. Ini salah satu cara kita untuk memperoleh rahmat Allah. Wa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah. La'allakum turhamun, agar kalian dirahmati. Nah, di tafsir ini terutama aplikasinya adalah dalam sholat jamaah ya. Ketika imam membacakan Al-Fatihah, membacakan surat, itu harus kita harus melakukan 2 aktivitas, yaitu mendengar dan diam. Ada orang yang mendengar tapi tidak diam, ada orang diam tapi ternyata mendengarkan yang lain, bukan mendengarkan dari apa yang dibacakan. Nah, dalam sholat ketika imam membacakan kepada kita surat Al-Fatihah atau surat yang lain, Allah perintahkan kepada kita untuk mendengarkan dan diam. Gitu ya. Ini. Kemudian juga yang mendatangkan rahmat Allah, salah satu aktivitas yang bisa kita lakukan adalah mendirikan sholat. Ya, menegakkan sholat. Namanya mendirikan dan menegakkan itu adalah melaksanakan sholat dengan memperhatikan betul syaratnya, rukunnya, waktunya, ya berbeda dengan sholat gitu ya. Tapi sholat saja gitu. Tapi di sini banyak sekali perintah Allah tentang sholat ini pakai kata aqimu, dirikan atau tegakkan. Itu karena dalam sholat harus diperhatikan betul rukunnya, syaratnya ya. Apalagi ini kita sedang di bulan Ramadan ya, sholat tarawih. Salah satu rukun sholat terpenting yang ini dipertegas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati seorang
Kemarin kita sudah sampaikan ya tentang sholat itu ya. Seorang yang sholatnya nggak benar itu adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang. Jadi kalau orang sholatnya cepat-cepat berarti dia tidak tumakninah. Dan itu tidak sah. Seandainya Rasulullah menyaksikan itu pasti disuruh diulangi. Gitu kan. Nun sewu nggih, mungkin di saat bulan Ramadan ini tidak sedikit ya jamaah tarawih yang melakukan sholat tarawih itu dengan sangat cepat gitu ya, sehingga belum sempurna rukuk sudah beriktidal, belum sempurna iktidal sudah sujud gitu ya. Nah itu kalau Rasulullah melihat sebagaimana yang pernah dilakukan oleh sahabat itu sampai disuruh mengulangi 3 kali itu ya, karena tidak tumaninah itu. Aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatilah Rasul ya, supaya kamu diberi rahmat begitu. Nah, ada pesan tersirat ibu-ibu, banyak sekali perintah Allah tentang mendirikan sholat dan zakat ini di dalam satu redaksi ayat begitu ya. Karena yang Allah inginkan itu seorang muslim itu bukan hanya sholihun li nafsihi, sholih untuk dirinya, tapi juga sholihun li ghairihi. Dia sholih untuk yang lain. Artinya ibadah yang sifatnya vertikal dan juga horizontal itu sebaiknya memang disatu padukan dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Kemudian amalan lain yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar. Ya. Dalam surat An-Naml ayat 46 Allah sampaikan di sini, qala ya qaumi lima tastajiluna bis sayyiati qabla al hasanah laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Ya, ini dikatakan oleh Nabi Nuh alaihissalam betapa kaumnya ini banyak sekali meminta disegerakan azab Allah. Jadi menantang Allah, kalau memang yang disampaikan oleh kamu itu benar, kamu adalah seorang nabi, turunkan kepada kami azab ya. Menantang gitu ya. Sebelum kebaikan yang diminta. Kenapa mereka tidak minta kebaikan saja? Mereka justru menantang Allah untuk menurunkan azabnya gitu ya. Padahal jika mereka minta diampuni oleh Allah, mereka akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi kesalahan-kesalahan di masa lalu itu akan diampuni, dan itu merupakan salah satu cara bagaimana Allah merahmati seseorang gitu ya. Kemudian berikutnya adalah bertakwa dan mendamaikan orang yang bertikai. Ya, dalam surat Al-Hujurat ayat 10 Allah sampaikan innamal mu'minuna ikhwah. Ini ayatnya sangat luar biasa ibu-ibu ya. Kalau dalam kita belajar bahasa Arab ya, structure, innama itu disebut adadul hasri, hanya. Artinya mukmin satu dengan mukmin yang lain, mukmin itu tingkatannya di atas muslim ya. Itu hubungannya hanyalah bersaudara. Meskipun kita beda trah, beda suku, beda keturunan ya, Jawa atau yang lain, itu kita adalah saudara, tidak ada yang lain. Gitu. Tidak ada yang lain, hanya hubungan persaudaraan. Mukmin satu dengan yang lain, bukan permusuhan, bukan sekedar tetanggaan, bukan sekedar berteman, tapi saudara. Dan namanya saudara pastilah kita kadang mendapati perbedaan pendapat ya. Maka sikap kita diperintahkan oleh aslihu baina akhwaikum. Ketika ada perselisihan antara saudara-saudara kalian, yang itu wajar ya. Satu ibu, satu bapak saja berselisih, apalagi yang lain. Tapi kita harus kedepankan hubungan persaudaraan di antara kita meskipun beda ya, beda pendapat gitu. Nah, yang harus kita lakukan ketika terjadi perbedaan pendapat adalah wa aslihu islah, ya, mendamaikan dan bertakwa kembali kita kepada ketaatan kita kepada Allah, dan mudah-mudahan dengan cara itu kita memperoleh rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah merasa takut ya terhadap azab Allah ibu-ibu ya. Karena manusia kan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, juga banyak dari hadis-hadis Rasulullah ya. Ya ibadi antum tuhti'una al-laila wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfirkum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu ya, baik siang maupun malam selalu berbuat kesalahan gitu ya. Berbuat kesalahan dan dosa. Sehingga sebagai manusia yang beriman kepada Allah, hendaknya kita merasa karena banyaknya kesalahan ini ada konsekuensi yang harus kita tanggung, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata untuk memiliki rasa takut terhadap Allah, terhadap azab Allah, itu tidak semua orang memilikinya ya ibu-ibu ya. Sehingga
betapa tidak sedikit ya orang bersengaja untuk melakukan kejahatan-kejahatan, kemaksiatan-kemaksiatan ya, karena tidak takut terhadap azab Allah. Jadi justru ketika kita merasa takut terhadap azab Allah, itu kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam surat Yasin ayat 45 nggih. Wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun ya. Apabila dikatakan kepada mereka takutlah akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang kepadamu, maka dengan itu justru kalian akan memperoleh rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita takut terhadap siksa kubur, siksa api neraka dengan sebenar-benarnya. Karena kita memahami betapa dahsyatnya siksa Allah tersebut, itu justru akan menyelamatkan kita dengan memperoleh rahmat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang berikutnya yang bisa mendatangkan rahmat Allah adalah bersabar dan banyak istirja. Istirja itu setiap memperoleh musibah, kesulitan, ujian, cobaan dari Allah, dia mengatakan dari dalam hatinya hakikat dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun ini hakikat ini mudah diucapkan tapi prakteknya aplikasinya cukup sulit ya Ibu-ibu ya. Ya. Saya juga sering menyampaikan ini kepada yang lain, tapi ternyata ketika mengalami sendiri itu tidak cukup mudah begitu ya. Ya. Mungkin ibu-ibu tahu nggih kemarin 2 hari sebelum Ramadan ya, keluarga saya mengalami kecelakaan sampai bapak meninggal dunia ya. Dengan sebab tersebut ya, itu sangat membuat kami terhenyak ya, kaget begitu karena bapak baru sembuh dari sakit 2 pekan. Ketika kemarin sakit itu lumayan serius ya sakitnya. Alhamdulillah diparingi sehat sama Allah, tapi justru ketika kami bahagia dengan kesehatan Bapak, ya terjadi musibah, kecelakaan sampai Bapak meninggal dunia, gitu ya. Itu ternyata sangat sulit sekali ya untuk ya Allah, ini adalah kehendak-Mu, kita semua adalah milik-Mu, kapan saja Engkau mengambil itu, kami harus ikhlas begitu ya. Ternyata itu butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Kadang-kadang masih ada rasa rindu ya untuk bersama kita dan sebagainya begitu ya. Maka ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, orang-orang yang bersabar dengan berbagai ujian. Di sini banyak variasi ujian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah 155 ini. Ada rasa takut ya. Nah, ini disebutkan pertama karena semua orang mengalaminya, Bu. Rasa takut, khawatir ya, galau. Nah, ini semua orang mengalaminya. Walju, kelaparan, wa naqsi minal amwal, dikurangi ya hartanya, wal anfus, dikurangi anggota keluarganya, wasamarat, dikurangi hasil panennya ya. Itu adalah variasi-variasi ujian yang sangat banyak dari sisi Allah. Tapi dari ujian-ujian tersebut Allah akan memberikan apresiasi kepada orang-orang yang bersabar. Siapa orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah, ketika dia mendapatkan musibah dari sisi Allah. Yang pertama kali terbersit di dalam pikirannya adalah bahwa kita semua ini bukan milik kita, bahwa orang tua juga bukan milik kita, anak kita juga bukan milik kita, semuanya adalah milik Allah. Di mana saat Allah menghendaki kembali ingin mengambil apa yang jadi miliknya, maka kita harus ikhlas mengembalikannya. Dan kata Allah, orang-orang yang seperti itu ya ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim, akan mendapatkan keberkatan yang sempurna dari sisi Allah. Warahmah, akan mendapatkan rahmat dari sisi Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat kita dalam kondisi yang normal mungkin akan mudah untuk memahami ayat ini. Tapi ternyata ketika musibah itu datang kepada kita, ternyata kita perlu mendapatkan support, nasihat dari orang lain agar kita menjadi orang-orang yang sabar, yang dengannya kita akan memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Kemudian upaya lain untuk memperoleh rahmat Allah adalah dengan doa ibu-ibu ya.
dengan doa. Nah, monggo nanti doa-doa ini bisa dihafalkan ya. Di antaranya surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Allah, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan ba'da id hadaitana, setelah Engkau memberikan petunjuk. Wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakan kepada kami rahmat dari sisimu. Innaka antal wahhab, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang memberikan karunia. Nah, ada juga di dalam hadis riwayat Bukhari ya, doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira, wahai Allah, aku adalah hamba yang sering berbuat zalim terhadap diri sendiri. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain daripada Engkau, wahai Allah. Faghfirli maghfiratan min indik. Berikanlah aku rahmat, ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, wahai Allah, innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian ini doa juga yang dibaca oleh Rasulullah ya ketika beliau diusir dari Taif, Allahumma rahmataka arju, wahai Allah, dalam kondisi seperti ini ketika orang menolak dakwahku, aku hanya berharap atas rahmat-Mu, wahai Allah. Wala takilni ila nafsi tarfata aini, janganlah Engkau bebani jiwaku meski sekejap. Wa aslih li sya'ni kullah, la ilaha illa anta, dan perbaikilah ya segala urusanku karena tiada ilah yang berhak disembah selain daripada Engkau. Jadi beliau hanya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Ada juga di dalam hadis lain, ini variasinya banyak ya Ibu ya, doa untuk memperoleh rahmat, nanti silakan dipilih. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Kalau astaghits ini kita sudah mengalami musibah ya, misalnya sakit atau ada bencana, itu betul-betul memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah adalah zat yang hayyun qayyum ya, yang maha menghidupkan, yang berdiri sendiri. Aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah semua urusanku, wala takilni ila nafsi tarfata aini, janganlah Engkau bebani jiwaku meski hanya sekedap. Karena manusia itu sifatnya lemah, jadi kalau kita memperoleh cobaan dan ujian, memang kita tidak akan pernah bisa menghadapinya sendiri. Kita hanya bisa akan menghadapinya ketika kita kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah juga yang dilakukan kemarin ya dalam tafsir surat Al-Kahfi ya, yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi ketika sudah tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi solusi gitu ya. Itu mereka berdoa kepada Allah yang akhirnya doa itu dikabulkan oleh Allah. Allah membimbing mereka bisa selamat ya, terlindung oleh Allah karena rahmat dan juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Ibu-ibu misalnya mau ujian yang S3 mungkin ya, disertasi atau S2 ya, tesis, bisa nih baca doa ini ya. Rabbana atina min ladunka rahmah. Kan kata teman-teman yang sedang studi gitu, kalau udah mau ujian ini itu ada ujian-ujian yang lain gitu kan. Nah, sehingga kadang menambah bebannya itu semakin berat begitu ya, maka bisa berdoa dengan doa Ashabul Kahfi ini, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk bagi kami dalam urusan kami. Ini bagus sekali loh Ibu-ibu ya. Sederhana tapi maknanya luar biasa gitu. Kita memohon kepada Allah untuk memperoleh rahmatnya dengan berbagai variasi yang ada, juga diberikan petunjuk ya dari segala urusan yang kita hadapi gitu ya. Kemudian salah satu yang mendapatkan rahmat Allah adalah mereka yang menanti ya sholat setelah sholat. Jadi dia rindu akan sholat. Jadi bukan karena kita sibuk melakukan aktivitas, waduh udah ada nih gitu ya. Tapi enggak, ini kok enggak adzan ya gitu. Pengen istirahat gitu. Karena kan salah satu aktivitas yang justru merehatkan seorang muslim itu adalah sholat ya. Maka Rasulullah SAW itu ketika capek apa Bu yang diucapkan? Ya Bilal, arihna bis sholat. Wahai Bilal, segeralah kumandangkan adzan supaya kami bisa istirahat. Nah, mungkin kita malah sebaliknya ya. Waduh, belum selesai kok sudah adzan. Nah, coba kita balik Ibu-ibu ya. Nah, sholat itu ternyata betul-betul kalau kita nikmati itu sebagai jeda kita untuk memperistirahatkan pikiran kita, fisik kita juga. Apalagi kalau ibu-ibu yang biasa lagi nulis disertasi ya di depan komputer berjam-jam,
itu kan rata-rata ada yang boyoan, ada yang sakit kepala, ada yang ini gitu ya. Harusnya jeda sholat tuh dinikmati supaya ada peregangan gitu ya. Ada perubahan posisi, tidak monoton sehingga tidak menyebabkan sesuatu yang error dalam tubuh kita gitu kan. Nah, di sini siapa-siapa yang justru menantikan sholat setelah sholat usai ya, dengan kerinduan yang luar biasa, itu akan mendapatkan doa dari malaikat supaya diberikan rahmat dan ampunan. Innal malaikata tusalli ala ahadikum madama fi musallahu. Jadi malaikat itu selalu berdoa untuk kita ya, ketika kita tidak bangkit ya, ketika kita masih senantiasa berada di tempat sholat kita. Alladzi sholat fihi, selama kita tidak berhadas ya, belum batal gitu ya. Dan mereka, apa doa malaikat ini isi doanya? Allahumma gfirlahu, Allahumma arhamhu. Wahai Allah, berikanlah dia ampunan dan rahmat begitu ya. Kemudian, nah ini kalau membangun romantisme ya, suami istri, dengan romantisme tersebut Allah juga akan merahmati. Bangun malam, apalagi ini di bulan Ramadan ya, kalau bisa jangan suami yang membangunkan kita ya ibu-ibu ya, kita yang membangunkan pasangan kita. Atau sebaliknya sebenarnya juga boleh gitu ya. Jadi ketika ada suami istri saling membangunkan di malam hari, itu salah satu peluang mereka berdua akan memperoleh rahmat Allah ya. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Daud yang insya Allah kita semua sudah tahu ya makna hadis ini. Rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Allah memberikan rahmat kepada seorang suami yang bangun malam hari kemudian sholat. Wa aiqadha imra'atahu, kemudian membangunkan istrinya. Fa in abadna doha fi wajhil ma. Kalau istrinya itu malas, nggak mau bangun-bangun ya, diperciki air. Begitu juga sebaliknya, rahimallahu imra'atan, seorang istri yang bangun malam, sholat, kemudian membangunkan suaminya. Kalau suaminya enggan bangun, diciprati dengan air. Itu mereka rahimallah, adalah orang yang memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara orang yang disirami ya, dicurahkan rahmat Allah adalah mereka yang menghadiri majelis ilmu. Dan mudah-mudahan majelis ini termasuk ya, karena sekarang majelis ilmunya kan virtual gitu ya. Ini sangat jelas disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mamin kaumin, tidak ada suatu kelompok orang berkumpul ya, fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah Allah ya, yata'allamuna kitab Allah, mereka belajar Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahu, mengkajinya, illa nazalat alaihimus sakinah, akan banyak sekali nih keutamanya. Satu, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Maka sekarang lagi tren ya ibu-ibu ya, kajian itu salah satu cara untuk lari ya dari kesulitan atau hiburan lah, jadi hiburan ya. Karena di sana ada ketenangan, ada nasihat, ucapan yang baik, ketemu dengan orang-orang yang baik begitu ya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mendapatkan curahan rahmat dari Allah. Yang kedua. Yang ketiga, khafat bihimul malaikah, dikelilingi, dikerumuni oleh malaikat. Yang keempat, dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan oleh Allah di kalangan malaikat. Itu jadi majelis ilmu kenapa disamakan oleh Rasulullah sebagai miniatur taman surga, itu karena memang keutamaannya sangat luar biasa sekali ya ini. Kemudian yang berikutnya adalah menuntut ilmu ya. Yang namanya ilmu adalah segala sesuatu yang menjadikan kita tahu dan itu memberikan manfaat ya, itu ilmu. Jadi ilmu itu ada tingkatan-tingkatannya. Ilmu itu umum ya ibu-ibu ya, meskipun itu umum kedokteran, arsitek dan sebagainya, itu adalah ilmu. Kalau ilmu yang pasti diterapkan dalam kebaikan ya, itu adalah hikmah ya. Kebaikan yang mendatangkan dia, membawa dia kepada ketaatan, itu namanya basirah ya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini dalam surat Al-Kahfi ayat 65 Allah sampaikan, wa wajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Mereka bertemu dengan seorang hamba yaitu Khidir ya, yang kami beri ilmu gitu ya pada dia dari sisi kami. Maka ilmu itu ada yang bisa dipelajari, ada yang tidak bisa dipelajari ibu-ibu ya, jadi kayak insting itu nggak bisa dipelajari, itu disebut dengan ilmu laduni. Kenapa disebut ilmu laduni? Karena ilmu tersebut datang dari min laduna, dari sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu ya nggak bisa dipelajari ya. Nah ini ada yang bisa dipelajari gitu ya. Kemudian menyampaikan ilmu, Masya Allah ya, ini ibu dosen semuanya ini termasuk mudah-mudahan kita bisa menikmati ya segala proses dari aktivitas dan kegiatan kita belajar mengajar. Karena ternyata ketika kita menyampaikan ilmu yang Allah titipkan kepada kita, itu termasuk memberikan kepada kita peluang untuk memperoleh rahmatnya. Rahimallahu man sami'a minna haditsan, apalagi yang kita sampaikan kita sertai dengan hadis-hadis Rasulullah, ayat-ayat Rasulullah ya, fabalaghahu kama sami'ahu, dia menyampaikan hadis itu sebagaimana yang dia dengar, farubba muballigh au amin sami, karena sesungguhnya ketika kita menyampaikan dengan sekedar mendengar itu beda. Jadi kalau misalnya kita habis kajian mendengar, dengan setelah itu kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah lebih banyak yang kita dapatkan ketika kita sudah mau menyampaikan kepada orang lain daripada sekedar mendengar saja, begitu ya. Ini termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir ibu-ibu yang saya cintai karena Allah ya, memohon rahmat adalah doa-doa orang yang beriman. Ya, innahu kana fariqum min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ada segolongan hamba-hambaku yang di mana hamba-hamba ini adalah hamba-hamba yang beriman, yang selalu berdoa. Ini doanya bisa dihafalkan juga. Rabbana amanna, wahai Allah sesungguhnya kami beriman kepadamu, faghfir lana, ampunilah kami dengan keimanan kami kepadamu, warhamna, berikanlah kami rahmat, sesungguhnya engkau adalah zat sebaik-baik pemberi rahmat, begitu ya. Dan sebaliknya kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, karena yang berputus asa dari rahmat Allah adalah hanya orang-orang yang kafir, ya. Jadi orang-orang yang kafir yang berputus asa dari rahmat Allah ini dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Ya meskipun kita termasuk hamba-hamba yang melampaui batas, sudah sangat banyak sekali dosa yang kita lakukan, kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Karena yang berlaku di dunia itu baru satu, sehingga kita tahu kisah orang yang membunuh 100 orang pun mendapatkan rahmat Allah. Belum pernah berbuat kebaikan kecuali taubat, dimasukkan ke surga. Gitu ya. Jadi kita tidak boleh berputus asa, sehingga tadi yang disampaikan oleh Rasulullah, seandainya orang kafir itu tahu tentang besar dan luasnya rahmat Allah, maka mereka tidak akan berputus asa untuk meminta surganya gitu ya. Dan Allah sampaikanlah taqnatu mir rahmatillah. Jangan engkau berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena semua dosa yang kamu lakukan asal kamu memohon ampun, diampuni oleh Allah. Innahu huwal ghafurur rahim, karena Allah adalah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Nah, ini juga ada di surat Al-Hijr ayat 56. Qala wa may yaqnut ya mir rahmati rabbih illa dhalun. Jadi orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah adalah orang-orang yang sesat ya. Demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk ibu-ibu semua, teman-teman semua yang hadir di majelis ini ya. Semoga Allah senantiasa merahmati kita ya, menyayangi kita dengan berbagai bentuk yang ada. Dan mungkin ibu-ibu yang saya cintai ya, bahwa Allah menyayangi kita itu dengan berbagai variasi ya. Ada yang disayangi dengan ujian, cobaan, dengan kesehatan, dengan sakit begitu ya, dengan dibuat tertawa, dengan dibuat sedih gitu. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama apakah itu cobaan, musibah, penyakit, sehat, nikmat ya, dan yang lain sebagainya tidak menjadikan keimanan kita berubah, berarti itu bentuk kasih sayang Allah yang ingin meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Demikian wallahu a'lam bishawab. Nastaghfiru wa ahli wa lakum jami'an. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.